Sejarah Sosial Islam di Republik Demokratik Timor Leste disusun oleh Fikri Ahmad Delami. Kilasan Sejarah Pulau Timor. Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Lorosae dipanggil Timor Leste adalah sebuah negara kecil, termuda, dan termiskin di kawasan Asia Tenggara. Terletak di bagian timur Pulau Timor, berbatasan langsung dengan Provinsi NTT. Wilayahnya juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan Oecuse di Timor Barat. Pada 28 November 1975, Republik Demokratik Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya. Sebelum berdiri sebagai negara merdeka, Timor Leste pernah dijajah oleh Portugal selama beberapa abad. Selain itu, negara ini juga pernah menjadi provinsi ke-17 Republik Indonesia pada 1976. Luas wilayah Timor Leste sekitar 14.609.375 km persegi. Posisi negara kecil, baru, dan termiskin di Asia Tenggara ini berada di Pulau Timor. Selanjutnya, kondisi geografi Timor Leste. Secara astronomis, Timor Leste terletak antara 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur dan hingga 127 derajat 30 bujur timur. Ibu kotanya adalah kota Dili. Luas Timor Leste kurang lebih sekitar 15.007 km persegi. Wilayahnya berada di bagian timur Pulau Timor. Batas geografi sebelah utara adalah Laut Banda dan Selat Wetar. Sebelah selatan adalah Laut Timor. Sebelah barat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Arafuru. Timor Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab. Terdapat dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan, hujan yang turun akan sangat deras, dan jika kemarau akan sangat jarang turun hujan. Dilihat dari topografis, wilayah Timor Timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Bentangan-bentangan pegunungan ini adalah kalanya terputus sehingga membentuk lembah-lembah serta jurang-jurang yang curam dan amat dalam. Kemudian di tengah-tengahnya mengalir sungai-sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya amat banyak mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat, dan pasir, serta cuma sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Di timur-timur terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 meter. Di Kabupaten Anairo terdapat Gunung Tata Mailau yang bertinggikan 2.495 meter dan Gunung Usululi yang bertinggikan 2.620 meter. Selanjutnya, nama, penduduk, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Terdapat beberapa nama yang disandingkan untuk Pulau Timor, di mana Timor Leste berada. Emmanuel Leto Talok, seorang budayawan NTT, mengajukan beberapa nama tentang Pulau Timor dalam sebuah tulisan berjudul Asal-Usul Nama Timor, sebuah studi sistematis, yang disampaikan pada acara temu alumni FTW Keuntungan USD di Yogyakarta Mei 2017. Pertama, nama Timor didasarkan pada letak geografis bahwa Pulau Timor terletak di ujung Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Bali Nusa Tenggara. Karena letaknya yang paling ujung di sebelah timur, maka Pulau Timor diberi nama Timor dalam bahasa Melayu, kemudian berubah sesuai dialek setempat rustik dari timur menjadi Timor. Seperti kata saudara dalam bahasa Melayu diucapkan menjadi kata saudara. Kurban menjadi korban. Dalam bahasa Melayu diucapkan menjadi dulu menjadi dolo dan timur menjadi timor. Kedua, kata timur diambil dari kata timur dalam bahasa Tetun yang artinya bukan hanya letak arah matahari terbit, tapi juga kata timur merupakan sebutan bagi suatu hal atau pesona yang lebih gelap, lebih tua, lebih awal, lebih sederhana, lebih murni, lebih natural, lebih orisinal, dan lebih tradisional. Lawan kata timur dalam bahasa Tetun adalah Malay, yang berarti lebih cerah, lebih terang, tapi sekaligus lebih baru, lebih modern, sesuatu yang rustik dari luar bahkan pendatang. Bahasa dari Tetun inilah kemungkinan kata timur diambil. Selanjutnya mengenai teori masuknya Islam di Timor Leste. Teori pertama, kalangan keturunan Arab di Dili pernah mengatakan dari leluhur mereka bahwa para pedagang Arab itu datang di Dili sejak awal abad permulaan Islam di Jazirah Arab, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi.
Menurut informasi masyarakat setempat dan juga kalangan keturunan Arab Hadramaut sebelum bangsa Portugis, Belanda, Jepang, Australia, Cina, dan bangsa-bangsa asing lainnya, bahwa para pedagang Arab sudah datang di daerah Dili membawa perdagangan dari Hadramaut, Yaman Selatan. Lalu teori kedua mengatakan bahwa Islam drastik ke timur sejak abad ke-14 oleh para pendakwa Arab dan Kesultanan Malaka. Teori ini didukung oleh alur masuknya Islam dari kerajaan Samudra Pasai hingga ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Timor Leste. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para pedagang Arab yang rasti di tanah timur melalui Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Lalu teori ketiga mengatakan bahwa Islam masuk di Timor Leste bersama masuknya Islam di Pulau Sumbawa antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi, dibawa oleh para mubalik dan para pedagang Demak, mengingat pada masa itu Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, menggantikan kekuasaan Malaka yang dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1511 Masehi. Diperkirakan penyebaran Islam dari Demak tersebut melalui Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Sumbawa, setelah itu langsung menembus Pulau Timur. Lalu teori keempat mengatakan bahwa perkembangan Islam dimulai di daerah-daerah pantai sekitar Pulau Solor, Alor, Ende, dan Manggarai dalam abad ke-15 Masehi. Daerah Solor dan sekitarnya yang merupakan kota pelabuhan terpenting pada waktu Portugis datang ke sana telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Perkembangan agama Islam di Nusa Tenggara Timur berasal dari Ternate, Bugis, Makassar, Bima, dan Jawa, dan Minangkabau. Lalu teori kelima mengatakan bahwa Islam masuk di Timor Leste bersama dengan datangnya para pedagang Eropa pada awal abad ke-16 Masehi. Para pedagang Eropa tersebut adalah para pedagang Portugis, Spanyol, dan Belanda. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Pulau Timor atau Timor Leste dan Provinsi NTT adalah untuk menguasai perdagangan cendana. Adapun bangsa Belanda datang ke Pulau Timor hanya untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Dalam periode ini Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Islam buangan dari anak benua India dan Afrika. Itulah sedikit pembahasan mengenai sejarah sosial Islam di Republik Demokratik Timor Leste. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.